MG Listener, Ketua Komisi 6 DPR Faisal Reza menilai harga naik ke Candi Borobudur sebesar Rp750.000 akan memberatkan masyarakat. DPR berencana memanggil pihak pengelola Taman Wisata Candi Borobudur. Faisal menuturkan banyak manfaat di Borobudur yang tidak hanya terkait dengan wisata. Dia meminta kenaikan harga tersebut dibatalkan. Dan bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal ini? Kita dengarkan, ada Suma, Jati, dan Mario yang akan memberikan tanggapannya berikut ini. Saya Suma Maulida dari Magelang. Tanggapan saya terkait dengan adanya kenaikan tarif Candi Borobudur ini sangat mengagetkan. Karena dari 50.000 menjadi 750.000. Ini bukan angka yang kecil loh ya. Dan jika alasannya untuk menghindari kerusakan candi lebih parah, pembatasan pengunjung dirasa sepertinya sudah cukup gitu ya. Bukan dengan menaikkan tarif masuk dengan harga yang sangat tinggi. Dan bisa-bisa kedepannya wisatawan akan berpikir daripada harga segitu satu tempat, mending ke tempat lain bisa dapat 3-4 tempat wisata gitulah ya. Dan harapannya sih untuk pemerintah kedepannya bisa mengkaji ulang agar tentang kenaikan tarif ini bisa difikirkan kembali dan tentu tidak merugikan wisatawan lain yang nantinya ingin belajar sejarah di Candi Borobudur. Nama saya Mario dari Maomere. Menurut saya mengenai kenaikan harga tiket wisata Candi Borobudur itu berlebihan. Walaupun dengan berbagai macam alasan yang mereka ungkapkan mengenai kenapa harga tiket tersebut dapat bisa naik setinggi itu, tapi menurut saya kenaikan tersebut sangat berdampak terhadap kedepannya, terutama terhadap jumlah orang yang akan mengunjungi Candi Borobudur. Saya Jati, saya dari Magelang. Sebagai warga lokal, saya merasa keberatan dengan kebijakan tersebut karena menurut saya akan banyak juga masyarakat yang keberatan dengan harga yang telah ditetapkan yang nantinya akan menjadikan Candi Borobudur sepi pengunjung. Suma, Mario, dan Jati, terima kasih atas partisipasi kalian semua. Dan kini bergabung dengan kami lewat sambungan telepon MG Radio sudah ada Yeni dan Alif. Halo, Mbak Yeni. Halo, selamat. Apa kabar? Bisa Bu, apa baik? Sudah dengar ada kenaikan harga tarif rencana untuk tarif Borobudur? Ya, sudah dengar. Dan Sudah dengar ya? Ya, sudah dengar. Gimana tanggapan Mbak Yeni? Dengan adanya wacana kenaikan tarif Borobudur ini, pertama saya sempat flashback kapan ya terakhir kali ke sana berwisata menikmati salah satu keajaiban dunia yang terdaftar di UNESCO itu. Terus, tapi menurut saya untuk kenaikan harga tarif sebesar Rp750.000 ini cukup mahal ya. Ini bisa dibilang cukup mahal. Mungkin niatnya ingin menjadikan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata yang premium, yang nggak semua orang bisa naik ke area stupa candi. Sehari juga kan katanya bakal dibatasin. Berarti kan segmented, hanya yang berfoto di stupa candi adalah mereka yang mampu. Walaupun tarif pelajar Rp5.000, tapi gimana kalau ada orang tua yang kurang mampu ingin mengenalkan Candi Borobudur kepada anaknya. Terus anaknya harus jalan sendiri ke dalam. Terus yang bisa aja bisa ikut tur wisata sekolahnya. Nggak semua tur wisata sekolah itu ke Candi Borobudur karena banyak sekali destinasi wisata lain di Yogyakarta ini yang lebih diminati oleh para pengunjung, bahkan termasuk wisata-wisata edukatif lainnya. Jadi nggak semua anak-anak yang bersekolah itu ke Candi Borobudur. Terus kalau menurut Mbak Yeni, berapa sebetulnya biaya yang cocok untuk ke Borobudur? Jadi tidak mencapai 750.000, tapi berapa? Kalau untuk destinasi wisata premium 250.000 itu masih bisa dibilang sudah cukup premium dengan fasilitas-fasilitas yang lumayan bisa dibilang seperti yang akan disajikan nanti, ada mobil listrik dan lain sebagainya, ada perlakuan khusus bagi mereka yang bisa naik ke atas. Untuk tarif 250.000 ini cukup, masih bisa oke lah, kita masih bisa dijangkau mahasiswa, dijangkau para pekerja, dijangkau masyarakat seperti itu. Untuk 50.000 ya? Ya, 250.000. Oke. Tahan dulu Mbak Yeni. Ini di seberang sudah ada juga Mas Alif. Mas Alif, halo. Iya, halo. Halo Mas Kabul. Iya, Mas Alif.
Rp750.000. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya itu terlalu mahal ya Mas, karena kadang seperti misalnya ada yang adik kecil gitu, seperti kata Mbak Yani, ada kecil yang ingin naik ke atas, dia kan harus ditemani ya oleh orang tuanya. Sedangkan kita membayar 5.000 untuk adik-adik kita yang kecil, tapi kitanya sebagai pendamping harus membayar 750.000. Itu menurut saya sangat mahal gitu untuk hanya naik ke candi gitu. Oke, Rp250.000, tidakkah itu juga terlalu mahal? 250.000 hanya kalau kita pertimbangkan dari yang tadi sudah diutarakan Mbak Yeni, menurut saya masih masuk ya, karena untuk wisata-wisata yang lain juga sekarang sudah mulai mahal juga gitu. Salah satu alasan pemerintah untuk menaikkan sampai Rp750.000 adalah untuk menjaga kondisi candi yang sudah mulai aus dan membuat masyarakat lebih menghargai candi. Jadi saya pernah membaca ada aksi vandalisme yang terjadi di Candi Borobudur, kayak misalnya ada coretan-coretan, bahkan ada ribuan permen karet di sana gitu. Jika memang tujuannya dinaikkan adalah untuk membuat wisata menjadi lebih premium, tidakkah apa yang disampaikan pemerintah itu ada satu hal yang wajar menurut kalian, misalnya sampai 250.000 atau berapalah gitu? Gimana Mbak Yeni atau Mas Alif? Kalau saya sih setuju ya Mas Kabul, kalau kita harus menjaga salah satu kebanggaan Indonesia ini. Tapi kan jika niatnya untuk menjaga nih Mas, kan bisa dibuat kebijakan semua warga selain yang mau beribadah tidak boleh naik ke area stupa demi menjaga kelestarian candi. Itu juga mungkin ada di beberapa situs lainnya di Indonesia mungkin yang menerapkan hal itu gitu. Kita masih Atasan bisa berpuasa di taman kalau dengan niatnya menjaga ya Mas. Okay. Tapi apakah dengan tarif 750.000 saya punya uang, apakah ini menjamin saya tidak akan membuat vandalisme di atas? Sejauh apa pengawasannya sejauh ini seperti itu? Kalau misalkan peningkatan tarif 250.000 atau 750.000 dengan peningkatan pengawasan yang ketat, pemeliharaan yang lebih baik lagi, mungkin akan dipertimbangkan sejauh apa sih pengawasannya nanti seperti itu. Tidak menjamin terjadinya vandalisme maupun aksi-aksi lain yang merusak candi. Lalu ada pembatasan. Bagaimana menurut Mas Alif? Ya betul sekali, kan ketika uangnya itu tetap mahal tapi memang banyak sekali orang yang masih mampu, seperti sekarang kan candi itu bisa saja seperti YouTuber atau bahkan konten kreator lainnya yang mereka membawa teman-temannya seperti itu, karena mereka mampu untuk ke atas, dan itu juga tidak menjamin untuk mereka bisa menjaga juga seperti itu kan. Oke. Kira-kira menurut kalian Candi Borobudur ini sebetulnya harus penanganan ke depannya supaya terjangkau, supaya tidak ada kerusakan yang sedemikian masif karena ada aksi vandalisme dan dimakan oleh cuaca. Apa yang dilakukan supaya terjangkau lalu tidak terjadi kerusakan? Menurut kalian bagaimana? Kalau untuk saya pribadi itu tadi, jika misalkan niatnya untuk menjaga, bisa dibuat kebijakan tidak semua warga boleh masuk, itu hanya boleh digunakan untuk beribadah. Kita bisa kok di area sekitar bawah candi itu untuk menikmati candinya itu masih bisa gitu, seperti itu. Kalaupun harus itu tadi bilang wisata premium dengan harga yang cukup tinggi dan lain sebagainya, pengawasannya tuh juga diperketat lagi, benar-benar diawasi. Ya, memang luas sekali dan besar sekali ya Candi Borobudur ini, tidak mudah gitu untuk dari segi pengawasannya juga. Tapi jika ada niatan untuk meningkatkan ke kelas premium, berarti semuanya juga harus kelas premium, termasuk perawatan dan kelestariannya juga dong gitu. Oke, Mas Alif, bagaimana pendapatnya? Mungkin dengan dibatasi yang tadinya 1.200 menjadi 500 gitu. Jadi kayak lebih diperketat. Jadi untuk harganya tidak perlu dinaikkan, tapi untuk jumlahnya dalam sehari bisa dikurangi sampai sedikit mungkin. Baik,
Terima kasih Mas Alif dan Mbak Yeni atas berbagi pengalaman, berbagi usulan dan idenya. Semoga ini didengar ya sama pihak pemerintah supaya tidak sampai 750.000. Saya juga berharap seperti itu. MG listener di WhatsApp MG Radio di nomor 0811936299 ada yang memberikan tanggapan terkait wacana naiknya harga tiket Candi Borobudur. Ada Ibu Yuyun dan Mas Rahka, silahkan komentar Anda. Saya Yuyun, asal Balaraja, Tangerang. Setelah saya melihat berita kemarin di TV, kalau harga tiket untuk wisatawan lokal ke atas Candi Borobudur akan naik jadi 750.000. Wah, saya sangat kaget banget dengar berita ini. Belum lagi ditambah harga tiket masuk 50.000 per orang. Padahal ada rencana mengajak keluarga untuk liburan. Kebetulan anak saya wisuda bulan depan di Jogja. Menurut saya harga ini sangat mahal sekali. Kita kan perlu untuk mengenalkan situs budaya kita sendiri kepada anak-anak kita sebagai warga Indonesia yang peduli akan warisan leluhurnya. Saya berharap agar pemerintah dapat meninjau ulang harga tiket ini, sehingga kedepannya ketika keadaan kembali normal, minat wisatawan kembali meningkat. Nama saya Rahka, asal dari Jakarta. Tanggapan saya, ya sebenarnya kalau kita ngomong konsepnya adalah untuk menjaga Borobudur itu sendiri memang harus kita apresiasi. Tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah harus membayar 750.000? Berarti yang bisa naik ke Candi Borobudur itu hanya orang-orang mampu. Jadi kalau tidak mampu, tidak punya hak untuk naik ke Candi Borobudur. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, lalu bagaimana dengan hak-hak umat Buddha? Karena kan kalau kita lihat konsepnya, Candi Borobudur ini kan bukan hanya candi batu yang disusun, tapi juga merupakan rumah ibadah. Nah, apakah dengan aturan ini juga mengkaji hak-hak minoritas sebagai umat Buddha yang ingin beribadah menjadi harus membayar juga dengan jumlah yang sebesar itu? Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Terima kasih atas partisipasinya untuk Ibu Yuyun dan Mas Rahka. Salam sehat selalu. Dan MG listener, jika tadi kita sudah mendengarkan tanggapan dari masyarakat terkait wacana menaikkan tiket Candi Borobudur, kali ini kita akan berdiskusi langsung dengan Ketua Pengurus Harian YLKI Pak Tulus Abadi yang telah terhubung dengan sambungan telepon. Halo Pak Tulus, apa kabar? Ya, selamat siang. Selamat siang, sehat-sehat selalu Pak Tulus. Ya, baik, alhamdulillah. Ini lagi rame nih Pak Tulus terkait dengan kenaikan tarif. Wacana sih, memang ini masih wacana, tapi sudah cukup bikin geger masyarakat di Republik Anda. Di Republik ini kok, Republik Anda, Republiknya Mas Pak Tulus ya, Republiknya saya juga maksud saya. Jadi Pak Tulus maksud saya ini dengan 750.000 rupiah dan direncanakan untuk menjadi lokasi wisata super premium. Menurut Pak Tulus, apakah ini worth it atau pantas? Ya, seperti yang saya sampaikan di media bahwa ini satu wacana yang sangat besar ya. Karena dari sisi konsep juga menurut saya masih bermasalah. Dalam arti bahwa konsepnya menjaga heritage itu kita apresiasi tentu dan itu wajib dilaksanakan. Tapi untuk menjaga heritage itu kan tidak harus dengan mencas uang yang sangat tinggi itu. Sehingga yang harus dilakukan adalah ya sebenarnya sudah benar dengan melakukan pembatasan kunjungan ataupun pengunjung itu sudah betul. Tapi kemudian jangan diikuti dengan tarif yang setinggi langit itu. Itu intinya itu. Sehingga kita minta untuk itu dibatalkan karena sangat tidak manusiawi dari sisi daya beli dan dari sisi konsep juga tidak tepat. Kalaupun mau, ini kan pertanyaannya apakah konversi atau komersialisasi? Ya, konversi oke, komersialisasi no. Nah tadi saya pagi dialog di Kompas TV bahwa memang perlu biaya tinggi untuk itu, tapi kan biaya tinggi itu tidak harus dicas di candinya, tapi bisa dicas di tempat-tempat di sekitar kawasan itu yang mungkin ada event-event apa atau pertunjukan apa, itu yang bisa dicas lebih tinggi. Yang penting masuk ke kawasan itu dan ke candinya tidak
kebijakan tarifnya gitu, sehingga tidak memberatkan konsumen atau pasien dari sisi pengunjungnya gitu, Pak Fatul. Kalau menurut Pak Tulus, kira-kira berapa rupiah yang pantas kalau untuk bisa sampai ke puncak dari candi ini? Ya kan selama ini kalau masuk kawasan itu 50. Ya ini kan memang kemarin juga kita 50. Yeah. Nah, kalau soal kepantasan itu ya tergantung perspektifnya ya. Apakah aspek ability to pay atau willingness to pay. Tapi yang jelas jangan sampai bahwa Borobudur yang heritage ini justru dikompensasikan dengan tarif yang tinggi itu. Nah kemarin di Prambanan, saya nggak tahu di Prambanan itu pas lebaran kemarin itu tarifnya 350. Nah itu apakah saat lebaran saja atau tarif reguler saya kurang tahu persis. Oh begitu. Pak Tulus, jadi kapal Prambanan bisa saya katakan apakah Prambanan sebetulnya sudah melakukan kenaikan tarif lebih awal dibanding Borobudur? Ya saya nggak tahu, tapi kemarin lebaran itu tarifnya Rp350.000 untuk masuk ke di Prambanan. Tapi yang jelas dengan angka Informasi katanya Borobudur mengalami berbagai macam masalah terkait dengan perawatan akibat aus, lalu ada vandalisme yang terjadi hampir di semua tempat di bagian Borobudur ini. Nah, sementara di sisi lain biaya perawatannya juga tinggi dan income mereka tidak memadai. Apakah ini bisa jadi sebuah alasan juga untuk menaikkan tarif? Ya taruhlah tidak sampai 750.000, taruhlah sekitar 350.000 misalnya seperti halnya di Prambanan. Apakah layak seperti itu? Saya tidak bisa langsung parameterkan dengan Prambanan, tetapi harus ada audit yang lebih transparan ya terhadap tarif itu. Ini hanya contoh-contoh saja. Kalau saya kasih contoh juga di Angkor Wat itu di mana itu Kambodia, itu tarifnya waktu itu 200 kalau dirupiahkan itu sekitar Rp250.000 untuk orang asing. Ya, jadi murah gitu. Jadi jangan sampai tidak ada eksploitasi di situ. Nah di Angkor Wat itu juga heritage-nya dijaga, ya turisnya juga lebih banyak, tapi bisa lebih murah gitu kan. Kenapa di kita tiba-tiba tarifnya tinggi langit? Baik, terima kasih Pak Tulus atas kesempatannya berbincang bersama kami MG Radio.